Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marta Liza di program studi ilmu komunikasi Universitas Dharma Andalas. Baiklah, kali ini saya akan sharing pengetahuan saya mengenai mata kuliah pendidikan Pancasila dengan materi yang saya study ini, yaitu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia di dalam Pancasila. Yang pertama, saya akan memulai dari pengertian hak dan kewajiban itu sendiri. Yang pertama, pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan atau sesuatu yang bisa kita peroleh. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan atau sesuatu yang harus kita lakukan. Hak warga negara Indonesia ada dua macam. Yang pertama, hak konstitusional. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak yang kedua adalah hak hukum. Adalah hukum yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, hubungan antara hak dan kewajiban itu sendiri di dalam Pancasila. Yang pertama, kita mulai dari sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ada hak dan ada pula kewajiban. Yang pertama, saya mulai dari hak. Hak kita di dalam sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama yaitu menjamin hak warga negara Indonesia untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Dan kewajiban kita di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong antar pemeluk agama lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama agar terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepercayaan kita kepada orang lain. Itulah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia di dalam sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mulai dari hak. Hak kita di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang pertama, menempatkan hak setiap warga negara Indonesia pada kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kedua, hak-hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Itulah hak kita di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kewajiban kita di dalam sila yang kedua ini yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan jenis kelaminnya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Itulah hak dan kewajiban kita yang ada di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya, sila persatuan Indonesia. Di dalam sila persatuan Indonesia ada juga hak dan ada juga kewajiban. Yang pertama, kita mulai dari hak. Yang pertama yaitu mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Itu saja, cuman ada satu poin hak kita yang bisa saya jabarkan di dalam sila persatuan Indonesia. Kemudian ada kewajiban. Yang pertama yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mencintai tanah air dan budaya Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan semboyan negara kita. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah hak dan kewajiban kita di dalam sila yang ketiga. Selanjutnya sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
ada hak dan ada kewajiban. Hak yang pertama, partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan kewajiban kita mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Itulah hak dan kewajiban dalam sila yang keempat. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia di dalam sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada hak. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan kewajiban kita mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, suka bekerja keras. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya jelaskan, bisa saya sharing pengetahuan saya tentang hak dan kewajiban kita di dalam sila-sila Pancasila. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.